Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik, sehat, bahagia selalu, ceria, lancar rezekinya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih karena teman-teman semua selama ini sudah berkenan menyaksikan video-video kami, video di channel 78 Farm. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga bisa membawa perubahan ke arah lebih baik. Semoga apa ya, tambah jos lah gitu teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau bahas satu topik yang ini ya, yang apa namanya, yang mungkin eh, sebenarnya topik lama ya, cuman menarik juga untuk kembali saya ulas ya, karena gini ya, eh, ada istilah baru namanya peternak weekend. Peternak weekend itu apa sih? Peternak kok peternak weekend? Jadi gini, ini biasanya biasanya itu eh, dilakukan oleh mereka yang kondisinya posisinya tinggal di kota besar atau bekerja di kota besar dan memiliki usaha peternakan di daerah. Misalnya nih, tinggal di Jakarta, tapi kandangnya di Jonggol. Tinggal di Jakarta, kandangnya di Sukabumi. Tinggal di Jakarta, kandangnya di Cianjur gitu. Tinggal di Semarang, tapi kandangnya di Ambarawa. Tinggal di mana? Tinggal di Surabaya, tapi kandangnya ono nang Sidoarjo ngono. Nah, atau atau mereka yang memang masih di satu satu kota, tapi memang tidak bisa ke setiap hari pemiliknya itu mantau, mantau, mantau ke kandang. Nah, seperti ini saya nyebutnya peternak weekend, teman-teman. Jadi peternak yang baru menjadi peternak ketika weekend, Sabtu Minggu atau holiday gitu, ketika liburan gitu. Nah, bagaimana sih seluk-beluknya peternak weekend tuh? Nah, gini, pasti pertama karena punya duit banyak ya, punya duit banyak, punya potensi, terus punya potensinya itu bisa berupa oh ternyata dulu pernah punya lahan di sana, oh ternyata di sana ada saudara, dia punya lahan, oh ternyata kemarin ada saudara yang merengek-rengek minta dibantu, digadui wedus segala macam. Nah, ini basicnya rata-rata seperti itu. Nah, kemudian kambing dombanya ada yang ngurus, ada yang ngurus. Nah, setahu saya dari banyak peternak weekend yang saya ketemui, baik di kandang ataupun sharing lewat WA atau lewat komen di YouTube, di Facebook saya atau di IG, 75% bermasalah ya peternak weekend ini ya, karena memang tidak mudah membuat sinkron antara peternaknya atau Anda selaku atau teman-teman selaku pemilik usaha peternakannya dengan operatornya, dengan anak kandangnya. Nah, gini. Ini yang seringkali menjadi kendala itu ada di sini. Ada di sinkronisasi ini. Wah, bahasanya terlalu berat ya, apa ya? Eh, proses pencocokan visi misi ini, aduh ya abot meneh. Pokoknya proses 5 klik gitu loh teman-teman, proses cocoking hati antara pemilik usahanya dengan yang menjalankan usahanya gitu. Nah, karena rata-rata pemilik usahanya ini kan mereka memang sudah berpikir jauh, mereka memang sudah ekstra mikirin harus gimana, baiknya gimana. Sedangkan mayoritas operatornya ini kan
kurang bisa diajak eh, kurang bisa diajak satset gitu. Apa istilahnya? Karena gini ya, pemilik usahanya ini kan hidup di kota, mereka terbiasa dengan sesuatu yang ritmenya teratur, ritmenya pas. Mereka terbiasa dengan target, mereka terbiasa dengan hasil. Sedangkan para operator ini, mereka terbiasa memang mendapatkan hasil, wujudnya harian, tapi mereka tidak biasa mendapatkan target gitu. Mereka nggak biasa teman-teman mendapatkan target gitu. Oh nanti harus ngarit sekian ini untuk, wah enggak ya. Apalagi operatornya bapak-bapak ngerokoknya ngelinting mana teman-teman. Ngarit oleh-oleh engko. Nah, menarik teman-teman, menarik. Padahal Anda selaku teman-teman, selaku pemilik usahanya kan udah keluarin puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk mewujudkan keinginan punya ternak kambing domba itu. Nah, masalah komunikasi ini yang penting banget untuk di upgrade terus teman-teman. Penting banget untuk selalu dibicarakan. Penting banget untuk penyampaian satu visi satu misi. Itu penting banget teman-teman. Penting banget supaya tidak ada miscommunication gitu kan. Ora ono ibarat kata saling lempar tanggung jawab gitu. Nah, ini penting sekali. Peternak weekend itu selalu mengajak diskusi, baiknya gimana, solusinya gimana. Penting sekali para peternak weekend ini memotivasi lebih lagi kepada operatornya, kepada krunya, supaya mereka terbiasa dengan target, supaya mereka terbiasa dengan tujuan-tujuan, terbiasa menjalani ini ya, apa namanya, tahapan proses-prosesnya itu. Nah, dan mereka terbiasa juga menyaksikan hal luar yang biasanya ngarit nggak pakai dicoper, ini kok harus dicoper. Yang biasanya merah kambing asal-asalan, wah ini kok harus putingnya didiping, merahnya harus steril. Nah, yang biasanya dombanya nggak pernah dicukur, wah ini kok dicukur gitu. Oh iya, jadi si operator di kampung ini harus mau persis, juga juga ke arah perubahan ya. Jadi dua-duanya harus semakin solid, antara pemilik usaha teman-teman semua dengan dengan yang menjalankan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin peternak weekend dan mungkin merasa cocok dengan apa yang saya sampaikan, nanti gini ya, coba coba video ini disetelin ke operator jenengan lah, disetelin, tapi ditonton bareng supaya semakin lebih ada kesepahaman antara teman-teman para pemilik usaha dengan yang menjalankan usahanya di kampung, supaya satu visi satu misi, supaya segera cepat berhasil, supaya bisa cepat sukses, supaya semuanya menjadi lebih sejahtera, kan gitu. Bagi teman-teman pemilik usaha yang ternyata selama ini pelit banget, ya tolonglah jangan pelit-pelit, kan gitu kan, kepada yang kerja. Para operator, para tenaga yang ngurusi usahanya, para pemilik modal yang selama ini ngaretnya males-males, ya tolonglah jangan males-males.
Toh kambing dombanya juga butuh makan banyak tuh, butuh makan teratur, butuh makan yang gizi-gizi. Bagi teman-teman operator yang mungkin posisinya males nanem, ayo nanem lah. Tinggal minta bosmu, bos cariin sewaan lahan, aku yang ngelola gitu. Nah, ini harus ada komunikasi, harus ada uh, sinkronisasi terus menerus ya. Jadi kesepahamannya terus menerus. Nah, cara mengawasinya lagi gimana ya? Sebenarnya tidak mengawasi ya, lebih kepada saling mengontrol, lebih kepada saling mengontrol. Jadi misalnya gini, kalau ternyata lokasi kandangnya itu memang ada sinyal, teman-teman pemilik usaha bisa masang CCTV. Tujuannya tidak kepada mengawasi, artinya gini ya, tujuan utama memasang CCTV itu tidak lebih kepada saling tidak percaya, bukan bukan wah saling tidak, wah pemilik usaha nggak percaya sama operator, bukan. Jadi gini, lebih kepada si pemilik usaha dari jauh pun bisa memantau pertumbuhan, perkembangan situasi terkini dari kandangnya. Misalnya anak kandangnya atau operatornya sedang keluar nih, ngaritnya di dekat-dekat kandang nih. Terus pemilik kandang tiba-tiba melihat CCTV dari handphonenya. Ada kambing yang kejepit. Nah, maka si pemilik kandang ini bisa segera telepon. Kang, pulang dulu ke kandang. Kambing di kandang 007 kejepit gitu. Nah, ini kan segera bisa dieksekusi. Atau misalnya malam-malam malam-malam operatornya udah tidur karena sudah posisinya jam setengah 12. Nah, ternyata ada induk betina melahirkannya kok agak-agak susah. Nah, ini pemilik bisa telepon, kandang 005 indukane yang kepala hitam badan putih itu melahirkan kesusahan, tolong dibantu. Nah, dibantu. Termasuk juga gini, ternyata teman-teman selaku pemilik usaha terlalu pelit. Coba misalnya kasus seperti ini, karena saya pernah ketemu kasus seperti itu. Teman-teman tidak pernah mau memberikan pakan tambahan walaupun punya dan mampu banget. Akhirnya kambing dombanya juga badannya nggak ngisi. Padahal teman-teman selalu ngepush kepada operator untuk cari pakan segala macam. Nah, teman-teman juga nggak pernah beliin obat-obatan, obat cacing, vitamin segala macam. Nah, dari CCTV itu kan nampak bahwa ini yang harus dikoreksi pemilik usahanya, karena pemilik usahanya terlalu pelit gitu loh. Nah, si operatornya sudah bekerja mati-matian, sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, ternyata si pemilik usahanya pelit. Nah, ini salah satu fungsi CCTV seperti itu, teman-teman. Nah, bagi Anda yang mau beternak weekend, bagi yang baru memulai ya, saya kasih tips singkat. Pertama, siapkan dulu ilmunya. Teman-teman harus tahu ilmunya mengenai ternak kambing domba. Ilmunya bagaimana, teman-teman harus tahu, paham. Kemudian siapkan dulu pakannya. Kalau nggak punya lahan, bisa sewa pakan, sewa lahan. Terus jangan pernah berhenti sewa lahannya. Yang ketiga, menghitung dari jumlah luasan lahan dan jumlah berapa yang bisa dipanen, itu ketemu jumlah populasi hewan yang akan dipelihara. Jadi ketika lahannya itu ternyata hanya 2.500 dibagi 60 meter per ekor, maka ketemunya akan 40 ekor gitu yang dipelihara, maksimal yang dipelihara. Jadi teman-teman tidak boleh pelihara 100 karena pakannya hanya bisa untuk 40 ekor. Nah, berikutnya pilih kambing yang memang pas ideal.
dipelihara, baik gampang nanti mudah dari sisi pemeliharaannya, pemasarannya gitu. Nah, terus upayakan minimal sebulan sekali ditengok lah, ditengok, bawa oleh-oleh untuk kru, entah itu wujudnya kaos kerja, makanan, segala macam. Ini harus juga nanti dimotivasi, semakin semangat le, ayo kerja gitu. Nah, dikasih gambaran besar yang realistis ya. Nah, nanti bisa kok. Sayang teman-teman kalau teman-teman ada di kota-kota besar, punya peluang dan nggak ternak kambing domba, sayang. Silahkan segera di pelan-pelan dibuka kandang kambing dombanya, supaya teman-teman pun punya sumber income lain. Teman-teman punya teman-teman punya tempat yang membahagiakan untuk kehidupan teman-teman hariannya, khususnya untuk ketika weekend. Jadi weekend tidak perlu berdesakan main ke tempat wisata, tapi teman-teman bisa mengajak anak, istri, keluarga main di kandang sambil melihat aset. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini peternak weekend ini bermanfaat untuk teman-teman para peternak weekend atau calon-calon peternak weekend. Semoga dengan dana yang teman-teman gelontorkan ke kampung itu bisa menggelorakan ekonomi pedesaan, ekonomi kampung. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua. Silahkan teman-teman, kalau sekiranya video ini bermanfaat bisa di-share di media sosial yang teman-teman miliki. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Jos semuanya.